Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 yang luar biasa, jumpa kembali dengan Bu Lisa. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat ya. Baiklah, untuk pertemuan pada hari ini, kita akan belajar mengenai kalimat efektif. Ada yang sudah tahu apa itu kalimat efektif? Sebelum kita membahas kalimat efektif, kalian tentu sudah bisa membuat suatu kalimat ya dengan mudah. Namun, apakah kalimat yang kalian buat itu sudah termasuk kalimat efektif? Nah, untuk itu mari sebelumnya kita lanjut dulu ke materi, itu kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, baik ejaan maupun tanda baca, sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau pendengarnya. Maksud kaidah di sini adalah sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau sama dengan EZD. Syarat atau aturan kalimat efektif. Yang pertama yaitu memiliki unsur-unsur kalimat, minimal ada subjek dan ada predikat. Subjek itu adalah pelaku yang melakukan perbuatan atau kegiatan. Sedangkan predikat yaitu adalah kegiatan yang dilakukan oleh subjek tadi, oleh pelakunya. Contohnya, Lani sedang belajar. Yang kedua yaitu sapi itu sedang makan. Lani dan sapi itu sebagai objek, sedangkan belajar dan makan itu sebagai predikat. Yang kedua yaitu memperhatikan ejaan yang disempurnakan. Sebuah kalimat efektif harus menggunakan ejaan maupun tanda baca yang tepat, serta kata baku yang harus dijadikan sebagai perhatian, sehingga nanti kalimat yang disusun menjadi sebuah kalimat yang efektif. Di sini ada beberapa contoh kalimat tidak baku dan kalimat baku. Contohnya apotik, itu yang baku adalah apotek, atlet, atlet, bis adalah bus. Itu tadi beberapa contoh kalimat yang baku. Yang ketiga yaitu menggunakan pilihan kata yang tepat atau memilih diksi yang sesuai dengan kebutuhan kalimat tersebut. Yang keempat yaitu memiliki kehematan kata. Pemborosan penggunaan kata menyebabkan kalimat menjadi tidak efektif, sehingga kata yang dipilih harus ringkas dan tidak bertele-tele. Selanjutnya yaitu ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama itu menghindari kata depan di, ke, dan sebagai sebelum subjek. Contohnya, ini contoh yang salah dulu ya, itu di balai pertemuan, bapak-bapak sedang melakukan musyawarah. Coba kalian amati, subjek di situ tidak berada di paling depan, yaitu karena subjeknya itu didahului oleh keterangan tempat, sehingga kalimat itu bisa diubah menjadi kalimat efektif yaitu dengan bapak-bapak sedang melakukan musyawarah di balai pertemuan. Coba kalian perhatikan, apabila kalimat pertama dan kalimat kedua itu dibandingkan, terjadi perbedaan pola kalimat. Yang kedua yaitu tidak ada subjek ganda. Jadi pada kalimat efektif subjeknya itu harus satu, tidak boleh dua. Contohnya, pembangunan jembatan itu para
pekerja dibantu oleh warga desa. Nah, itu kalimat efektifnya. Dalam membangun jembatan, para pekerja dibantu oleh warga desa. Yang ketiga yaitu singkat dan jelas. Contohnya, mereka sedang membahas daripada soal-soal yang diberikan guru. Kata daripada pada kalimat yang pertama itu bisa dihilangkan, sehingga kalimat efektifnya menjadi mereka sedang membahas soal-soal yang diberikan guru. Maknanya sama, yaitu mereka membahas soal yang diberikan guru. Yang keempat yaitu sesuai dengan pola kalimat. Contohnya, sirkus menonton Susi tadi malam. Kalimat efektifnya, Susi menonton sirkus tadi malam. Apabila kalian amati pada kalimat pertama dan kedua, itu juga terjadi perbedaan pola kalimat. Nah, yang kedua itu tadi kalimat efektif karena Susi itu tadi menjadi subjek, menonton predikat, sirkus objek, tadi malam keterangan waktu, sehingga sudah runtut sesuai dengan pola kalimat. Yang kelima yaitu memperhatikan penggunaan tanda baca yang tepat. Contohnya, adik Roni sudah pandai menulis, membaca, dan berhitung. Kalimat efektifnya yaitu, adik Roni sudah pandai menulis, membaca, dan berhitung. Apabila kalian amati, di situ ada tanda baca koma yang ditambahkan pada kalimat efektif, sehingga intonasi pada saat membacanya berbeda. Nah, fungsi dari tanda baca koma tadi pada kalimat tersebut itu untuk memisahkan unsur-unsur suatu perincian. Nah, untuk materi pada hari ini, boleh saya cukupkan sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.